Selamat tahun 2023 semuanya. Video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar selama tahun 2023 berlangsung, supaya kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta sudah menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Aquarius, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi untuk tahun 2023. Saya punya 3 tema energi untuk kamu. Yang pertama di sini adalah tentang kesehatan kamu, lebih internal ya. Jadi kesehatan pikiran, kesehatan hati, perasaan gitu ya. Kemudian yang di sini adalah energi keuangan atau pekerjaan kamu. Dan yang terakhir di sini adalah energi percintaan. Untuk Aquarius single, lajang maupun yang sudah berpasangan. Kita mulai dengan energi kesehatan dulu ya. 5 kartu pertama di sini. Kartu yang kamu dapat adalah Seven of Wands, Knight of Swords, energi kamu nih yang saya rasakan, terlepas kamu cewek atau cowok. The Wheel of Fortune, dengan Oracle Cards, Recognition. Recognition tuh kayak kamu dikenali. Kamu mengenali gitu loh, recognize, kamu mengenali sesuatu atau kamu dikenali gitu loh. Dan bridge, jembatan. Oke, ini tentang kesehatan kamu nih. Mungkin 2023 akan mempertemukan kamu dengan orang-orang atau beberapa orang atau satu orang tertentu yang kayaknya tuh beda banget gitu sama kamu. Entah itu orang kamu udah kenal lama atau kamu udah tahu dalam-dalamnya, tapi kayak perbedaan di antara kalian, di antara kamu dengan orang tersebut atau orang-orang tersebut, jadi mungkin komunitas atau grup gitu ya. Perbedaannya tuh semakin terasa gitu di 2023. Misalnya si Seven of Wands beropini A mengenai sesuatu. Kamu opininya B. Dan di sini karena gambarnya Knight of Swords ini mengejar si Seven of Wands kan. Itu kayak kamu berusaha sekali untuk membuat orang tersebut atau kelompok tersebut bisa sepaham sama kamu gitu loh. Jadi kayak mungkin ada sedikit paksaan ya, memaksakan gitu loh. Kayak nggak bisa lo mikir kayak gitu, itu salah nih, yang bener tuh seperti ini gitu loh. Jadi kayak ya mungkin memang Aquarius benar, mungkin apa yang merupakan pendapat kamu, opini kamu mengenai sesuatu tuh memang kamu yang benar. Cuma sekali lagi pendapat atau opini, nilai kehidupan atau gaya hidup, cara pandang, semuanya kan kita membentuk itu semua di dalam diri kita, itu kan sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya kan. Pengalaman di masa kecil, pengalaman punya mantan-mantan pacar, pengalaman punya teman-teman gitu loh. Jadi udah otomatis perbedaan pasti ada di antara dua orang gitu. Atau di antara kamu dengan orang lain pasti ada perbedaan. Cuma di sini yang saya rasakan kayak kamu berusaha sekali membuat orang lain untuk mengikuti jalan pikiran kamu. Intinya tuh seperti itulah. Kalau misalnya ini nggak resonate, mungkin kebalikannya ya. Karena ini kan reading umum kan, general reading. Jadi energinya mungkin bisa terbalik. Ada orang yang kayak memaksakan kehendak supaya kamu mengikuti pendapatnya dia. Supaya kamu mengaminkan apa yang dia katakan gitu lah. Nah, di sini karena ini reading kamu, saya akan bilang bahwa Knight of Swords adalah energi kamu, dan yang saya rasakan memang lebih kuat itu sih. Di sini dengan recognition ini, kartu oracle yang kamu dapat, ini kayak kamu 2023 kamu lebih diminta untuk lebih mengenali, mengakui perbedaan itu. Jadi biarkan orang lain berbeda pendapat, biarkan orang lain melakukan hal yang dia suka, yang meskipun kamu gak suka misalnya.
biarkan semua itu terjadi. Jangan ditahan, jangan dilawan, jangan dilarang, kecuali kalau dia menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tapi selama dia melakukannya harmless ya, maksudnya tidak menyakiti apa-apa, biarin aja. Kenali perbedaannya. Perbedaan di antara kalian tuh Aquarius kayak 2023 diminta untuk mengenali itu. Dan dengan bridge di sini, kalau kamu berhasil menjembatani perbedaan itu, malah kayak ya mungkin kalau nggak mendukung, paling tidak membiarkan lah, ya udah deh terserah lo aja kalau emang lo maunya begitu. Kalau kamu bisa menjembatani perbedaan yang ada di antara kamu dengan orang tersebut, justru wheel of fortune kamu kan, energi ketiga kan wheel of fortune ya, roda keberuntungan kan, justru roda kamu akan berputar. Jadi kayak akhirnya kamu membiarkan semuanya berjalan sendiri gitu loh. Kamu nggak menahan, kamu nggak memaksakan sesuatu, kamu nggak ngoyo gitu kan. Kamu ya udah terserah lo deh. Ya udah, yang penting bener ya, yang penting baik ya gitu loh. Jadi Seven of Wands ini mungkin misalnya kamu sudah punya anak kamu misalnya sudah berangkat remaja misalnya, atau anak kamu udah punya pendirian sendiri lah, mungkin umur 10 tahun ya mungkin belum remaja tapi udah bisa beropini gitu ya. Mungkin kayak mungkin kalaupun kamu nggak mendukung, paling tidak kamu kayak ya udah kerjain deh. Ya udah, kalau kamu maunya begitu, kalau kamu mau ngambil barang itu, mau membeli barang itu, ya udah. Tapi kalau sampai uang kamu habis, jangan salahin mama ya, atau jangan salahin papa ya, kan itu udah keputusan kamu gitu loh. Jadi kayak melatih orang lain untuk mengambil keputusan sendiri, supaya ya kalaupun kepentok, supaya kalau misalnya pun mereka dapat masalah di depan sana, mereka tahu risikonya, risiko kehidupan gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, Aquarius mungkin jauh lebih dewasa daripada orang-orang di sekitar kamu, atau jauh lebih punya pengalaman gitu loh daripada mereka. Makanya kamu kayak, gue udah tahu deh nanti ujungnya pasti jelek, pasti ujungnya nanti nggak berhasil atau gagal. Mendingan jangan ambil jalan itu. Tapi orang-orang di sekitar kamu, mereka kan mungkin lebih muda atau mungkin pemula di bidang tersebut, sehingga mereka kayak masih punya semangat gitu. Ya udah biarin aja. Intinya jembatani aja hal tersebut. Ya udah silahkan lakukan. Jadi justru dengan seperti itu, roda keberuntungan kamu tuh akan berputar. Akhirnya mungkin orang-orang yang tadinya antipati kepada kamu, si Seven of Wands ini, akhirnya mereka jadi hormat sama kamu, jadi menghargai kamu, menghargai pendapat kamu, menghargai saran kamu, gitu loh. Jadi nanti dari situ kan ya bantuan-bantuan lain atau rahmat-rahmat lain yang merupakan kepanjangan tangan Tuhan, itu mungkin diberikan oleh orang-orang itu juga gitu loh. Jadi ya ini cukup spiritual lessonnya, pelajaran spiritualnya cukup besar ya kalau menurut saya. Jadi kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan hati kamu di 2023 itu mungkin dengan legowo tuh udah lepasin aja gitu ya, ikhlas aja. Dengan legowo mungkin kamu justru malah bisa lebih damai. Pikiran kamu, hati kamu bisa jauh lebih damai, pikiran kamu bisa jauh lebih tenang gitu. Jadi ya jangan sampai terbawa konflik, atau jangan sampai terbawa kesal terus, atau kayak I told you so. Jangan begitu. Jangan, kalau misalnya nanti orang-orang di sekitar kamu gagal atau ketemu masalah, jangan langsung belagu lah gitu kan. Kalau orang ngomong I told you so, gue bilang juga apa kan, gue udah bilang, gue udah kan kasih tahu gitu kan. Kalau kayak gitu kan akhirnya jadi sombong ya. Itu hati-hati, jangan sampai seperti itu. Yang penting udah biarkan orang-orang di sekitar kamu melakukan hal-hal yang berbeda dari yang biasa kamu lakukan. Jembatani aja, biarkan aja, jembatani aja, oke? So anyway, sekarang kita masuk ke keuangan ya. Kartu yang kamu dapat adalah Two Paths. Two Paths ini kayak
dua jalan gitu. Jadi kamu berada di persimpangan. Two paths. Eight of Wands, Three of Swords, dan The Magician. Nah, kalau di pekerjaan atau di keuangan, ini kayak apa namanya? Kayak yang saya rasakan tuh kayak mungkin kemarin dari tahun lalu misalnya, kamu sudah mengusahakan sesuatu dengan Eight of Wands. Kamu sudah mengusahakan sesuatu tapi mungkin hasilnya tidak keluar atau hasilnya tidak sesuai harapan atau malah jeblok sama sekali, gagal gitu loh. Nah, karena ada Three of Swords kan, di sini yang saya rasakan di 2023 kayaknya kamu untuk urusan pekerjaan atau keuangan, pekerjaan sih yang terutama. Untuk urusan pekerjaan kayaknya mungkin kamu harus mengambil jalan lain gitu loh. Mewujudkan jalan lain dengan Two Paths dan The Magician nih. Coba belok, yang tadinya mungkin kamu mengusahakan untuk belok ke kanan. Kamu udah, jadi misalnya kamu di persimpangan, kamu udah belok kanan, udah mengusahakan segala sesuatu untuk hal yang di kanan. Tapi mungkin hasilnya kurang memuaskan lah dengan Three of Swords. Ya udah, 2023 mulai balik arah, jalan ke kiri gitu loh. Karena kan ada dua jalan sebenarnya buat kamu. Kalau kamu udah tahu pasti jalan yang kanan nggak akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya pindah haluan aja gitu loh. Intinya usahakan jalan yang kira-kira masih bisa memberikan harapan. Jadi misalnya apa ya? Misalnya tadinya kamu ingin berusaha atau buka usaha apa ya? Buka usaha apa aja deh, pokoknya buka usaha A gitu ya. Tapi ternyata kamu kesulitan untuk modalnya, ternyata terlalu besar, atau kamu nggak menemukan lokasi atau tempat untuk usaha kamu yang tepat gitu loh. Misalnya butuh tempat yang lumayan besar. Ya berarti kan modalnya perlu besar juga ya, karena rumah atau kantor yang besar, yang luas, pasti harga sewanya juga jauh lebih mahal gitu kan. Ya kenapa enggak cari usaha lain, usaha B yang mungkin butuh modalnya nggak sebesar A, kayak gitu loh contohnya. Jadi intinya dalam pekerjaan, kalau kamu menemukan kesulitan di pekerjaan kamu atau di perusahaan tempat kamu bekerja atau di bisnis yang kamu bangun, kamu 2023 itu kamu masih punya kesempatan untuk berubah haluan. Intinya seperti itu. Karena kamu di sini keluar sebagai The Magician, energi yang punya magic, punya sihir untuk bisa melakukan sesuatu yang akhirnya tuh bagus gitu. Jadi jangan sampai akhirnya Three of Swords. Kalau kamu udah merasa, aduh nih kayaknya akhirnya menyakitkan nih, ya langsung aja berbalik arah gitu. Karena ini tahun 2023 kamu punya kesempatannya, maksudnya masih ada waktu gitu untuk kamu berubah haluan. Kalau soal uangnya sendiri, yang saya rasakan mungkin lebih ke nabung dulu deh. Saya nggak bilang uang kamu mungkin seret ya di 2023, karena biar gimana ada Eight of Wands kan. Ini kan energi yang swift, yang cepet, yang dep gitu loh, yang pokoknya mengalir lah gitu. Jadi kalau misalnya dalam hal keuangan ya uang sih ada-ada aja, nggak khawatir banget lah gitu. Cuma masalahnya dengan adanya dua jalan, two path, mungkin kebutuhan kamu akan terbagi-bagi gitu. Jadi misalnya kamu dapat uang nih, misalnya kamu kerja terus dapat gajian kan di akhir bulan, keluarnya juga cepet gitu, yang saya rasakan. Atau keluarnya juga banyak yang harus dikeluarkan gitu, banyak yang harus dibayarkan misalnya dengan adanya two paths ini. Makanya ya ini aja apa, seirit-iritnya lah pokoknya 2023. Jangan sampai keluar uang untuk hal-hal yang tidak penting misalnya. Ini dengan The Magician nih kayak kamu diminta untuk bisa hati-hati atau harus bisa berstrategi mungkin ya. Berstrategi untuk
mendulukan yang mana yang paling penting atau yang mana yang penting. Kalau yang nggak penting-penting amat, nggak usah deh keluar uang. Gitu loh, intinya seperti itu. Oke? Kalau soal apa ya, uang jatuh gitu misalnya, atau rezeki jatuh, ada kemungkinan. Karena biar gimana, energi utama kamu kan, kamu dapat roda keberuntungan tuh. Jadi ada kemungkinan. Cuma ya sehari-harinya kan, 1 tahun itu kan ada 365 hari ya, kan panjang kan 1 tahun itu. Sehari-harinya lebih baik simpan uang lah, nabung uang, jangan dihambur-hamburkan gitu. Oke? So anyway, sekarang ke percintaan ya. Untuk Aquarius yang sudah berpasangan dulu. Kartu yang keluar adalah Sword, pedang, Ace of Cups, Four of Wands, dan Judgment. Ini bagus banget sih. Kalau kamu sudah berpasangan nih, ini kemungkinan besar cinta di antara kamu dengan pasangan kamu tuh bangkit lagi. Karena Ace of Cups di sini kan energi cinta yang mengalir ya. Kesempatan untuk memiliki cinta yang masih murni, yang masih bagus, masih baik gitu, ada kan, datang gitu kan. Di bawahnya Judgment, energi bangkit kembali. Jadi bisa dibilang hubungan kamu dengan pasangan tuh semakin erat. Apalagi dengan Sword di sini, komunikasi yang terjalin antara kamu dengan pasangan juga semakin lancar atau semakin jelas gitu loh. Gak ada yang ditutup-tutupi, gak ada yang menyimpan unek-unek. Itu kayak mungkin udah dikeluarkan atau udah dibuka, satu sama lain tuh udah masing-masing udah buka-bukaan gitu loh. Gue keselnya kemarin lo tuh begini, gimana dong, apa solusinya, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan dalam hubungan kita. Jadi ada, yang saya rasakan nih, ada pembicaraan dari hati ke hati antara kamu dengan pasangan. Di 2023 tuh akan terjadi hal seperti itu banyak, sering gitu loh. Sehingga akhirnya justru itulah yang membuat hubungan kalian tuh jadi lebih dekat, jadi lebih erat. Makanya cintanya tuh tumbuh lagi, kayak seolah-olah cinta baru lagi gitu. Dan otomatis hubungan kalian akan jadi stabil dengan adanya Four of Wands di sini. Rumah kalian akan jadi jauh lebih ceria, anak-anak juga happy misalnya udah punya anak. Atau kalau misalnya pun masih pacaran, ya paling tidak hubungan kalian udah semakin jelas lah arahnya, masa depannya gitu. Oke? So, selanjutnya Aquarius yang masih lajang. Kalau lajang kayaknya orang lama datang lagi sih. Standar banget gak sih? Dengan adanya Judgment kan ini bangkit lagi kan. Karena kartu atasnya Judgment nih Ace of Cups. Jadi kayak ada kesempatan lagi untuk Aquarius kembali ke masa lalu atau kembali ke pasangan yang lama. Kalau kamu emang udah gak mau nih, kalau Aquarius single, gak mau balik sama mantan kamu yang manapun juga, paling tidak yang saya rasakan mungkin kamu ketemu orang baru yang mengingatkan kamu akan mantan pasangan kamu. Tapi dalam hal yang bagus-bagus. Bukan dalam hal yang buruk-buruknya gitu loh. Misalnya mantan kamu dulu kalian putus karena dia terlalu sibuk bekerja. Sampai gak ada waktu buat kamu. Di 2023 kamu kemungkinan ketemu orang yang kira-kira begitu juga, tapi dia selalu bisa menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama kamu, gitu loh. Karena Judgment dengan Four of Wands energinya bagus, nggak buruk gitu loh. Jadi akhirnya kamu jadi bisa ngambil keputusan. Gue sukanya sama mantan gue yang dulu karena dia memang fokus orangnya, dedikasi tinggi, pinter cari duit, misalnya kan ya. Tapi dia jeleknya dia nggak pernah punya waktu buat gue, makanya akhirnya kita putus. Nah di orang yang baru ini, kamu menemukan sosok yang kurang lebih sama, cuma positifnya tuh lebih kental gitu loh. Jadi dia tetap punya pekerjaan yang bagus, dia tetap fokus orangnya, determinasi tinggi, ambisius. Tapi ditambah lagi dengan
dengan kemampuan dia untuk menghabiskan waktu bersama kamu, atau kemampuan dia untuk membagi waktunya antara pekerjaan dengan pacaran, antara pekerjaan dengan ketemu kamu gitu loh. Makanya dengan energi sword di sini, ini energi keputusan kan. Ini kayak energi Aquarius single, mungkin di 2023 akhirnya yakin gitu loh. Ini dia nih pasangan gue, ini dia nih jodoh gue gitu. Kayak kamu akhirnya menemukan yang paketnya lengkap. Menemukan pasangan atau menemukan seseorang yang ya paketnya orang tersebut tuh lengkap untuk kamu gitu loh, untuk kebutuhan kamu. Kan kamu menginginkan pasangan yang fokus, yang determinasi tinggi, yang punya ambisi gitu kan. Misalnya nih ya, misalnya kamu punya kriteria seperti itu. Fokus, determinasi tinggi, ambisi besar, tapi tetap punya waktu buat kamu. Misalnya 4 karakter itulah yang kamu inginkan dari pasangan. Kalau mantan yang sebelumnya dia nggak punya waktu buat kamu, sehingga kalian putus. Kan cuma 3 kan dari 4 yang cetik gitu, yang boxnya dicetik gitu kan. Nah di pasangan yang baru di 2023 yang mungkin kamu akan ketemu, kamu kayak nih semuanya boxnya kecetik nih, boxnya semuanya bisa gue dapet nih 4-4-nya, 4 karakter yang gue harapkan dari pasangan ternyata semuanya ada di satu orang ini. Makanya dengan keputusan di sini sword, kamu kayak udah deh gue sama dia aja deh, udah deh gue mau sama dia gitu loh. Jadi bagus sih kalau kamu single lajang, ini energinya tuh oke banget gitu loh. Ya kalau misalnya ini mantan lama datang kembali, bisa dibilang orang ini berubah, energinya nggak akan seperti dulu. Kalau dulu dia nggak pernah punya waktu buat kamu, ya dia akan punya saat ini atau 2023, sehingga kamu juga bisa memutuskan bahwa oke, lo udah berubah, yuk kita balik lagi gitu. Oke. Anyway, good luck Aqua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.